pagi, Shalom. Perkenalkan, nama saya Mariana Natalia Tureai. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya dengan jenis tugas perbedaan sel prokaryotik dan sel eukaryotik, dan juga fungsi dari organel kedua sel tersebut. Sebelum kita masuk pada perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu sel prokaryotik dan apa itu sel eukaryotik. Di saat ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit yang saya tahu tentang sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sel prokaryotik adalah jenis sel yang inti selnya tidak diselubungi oleh membran inti atau selaput inti. Sel eukaryotik adalah jenis sel yang inti selnya diselubungi oleh membran inti atau selaput inti. Pasti ada yang bertanya-tanya, apa itu membran inti? Membran inti adalah membran yang membungkus inti pada sel. Selaput penyusun membran inti ini terbuat dari lipid dan memisahkan bagian inti ini dengan bagian sitoplasma sel. Dari pengertian di atas, sudah dapat kita simpulkan bahwa kedua sel tersebut memiliki perbedaan, yakni perbedaannya yaitu sel prokaryotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukaryotik merupakan sel yang memiliki membran inti. Di saat ini saya mempunyai dua gambar sel tersebut, sel prokaryotik dan sel eukaryotik, dan saya akan menjelaskan fungsi dari setiap organel yang terdapat pada masing-masing sel tersebut. Ini adalah gambar sel prokaryotik dan ini adalah gambar sel eukaryotik. Jadi langsung saja saya akan membahas mengenai fungsi dari organel yang terdapat pada sel prokaryotik ini. Pada sel prokaryotik yang pertama terdapat pili. Pili ini berfungsi sebagai tempat masuknya materi genetik selama perkawinan dan membantu melekatkan diri. Yang kedua ada plasmid. Plasmid ini berfungsi membawa sifat non-esensial dari DNA. Yang berikutnya ada ribosom. Ribosom berfungsi melakukan translasi dalam sintesis protein yang mengubah kode genetik DNA menjadi protein. Yang berikutnya ada sitoplasma. Sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme dan makanan dalam bentuk granulat air atau granula penyimpanan. Yang berikutnya terdapat membran plasma. Membran plasma berfungsi sebagai sel pada turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on
just a Nukleolus atau thousand, anak and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And berfungsi untuk mensintesis lemak dan kolesterol, transportasi molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke bagian sel yang lain. Kemudian ada ribosom. Ribosom ini berfungsi sebagai menyintesis protein. Sedangkan ribosom ini sendiri disintesis oleh hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. kompleks Golgi. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left.